Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menyindir orang-orang yang mengeluhkan lapangan kerja tidak ada di Indonesia. Ia menyebut pemerintah sedang berupaya meningkatkan lifting minyak dan hilirisasi industri. Menurut Bahlil, dua pekerjaan itu akan menyerap 6,2 juta orang tenaga kerja hingga tahun 2030. Bahlil menyarankan masyarakat untuk lebih giat meningkatkan kualitas diri. Menurutnya orang-orang tersebut harus mulai menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Sementara itu data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada 5 Mei 2025 menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Tingginya angka pengangguran membuat masyarakat berlomba-lomba mencari kerja. Di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat misalnya, event job fair dihadiri oleh lebih dari 25.000 orang. Acara tersebut menjadi sorotan karena banyak pencari kerja yang pingsan akibat berdesak-desakan. Telah terjadi kecelakaan beruntun di depan kampus Universitas Widya Gama Mahakam atau UWGM Samarinda. Peristiwa naas itu melibatkan 3 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4. Terjadinya insiden tersebut berlangsung pada Rabu 4 Juni sekira pukul setengah 12 malam. Menurut Himpunan Informasi, kejadian berawal ketika mobil Xenia dengan kecepatan tinggi menabrak 3 sepeda motor. Salah satu kendaraan roda 2 dikabarkan sampai terseret hingga sejauh 15 meter. Seorang pria diketahui tewas di tempat kejadian, sementara 2 orang wanita dilaporkan dalam kondisi kritis, dan 1 pria mengalami luka ringan. Seluruh korban langsung dibawa mobil PMI Samarinda menuju Rumah Sakit AWS Syahrin. Ditemukan juga keberadaan 2 botol minuman keras yang diduga sempat dibuang oleh pengendara mobil Xenia. Gerakan Purnawirawan atau Pensiunan Jenderal TNI menjadi sorotan sebab mereka serius untuk memakzulkan atau menggulingkan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Keseriusan ini dibuktikan lewat pengiriman surat pemakzulan Gibran ke DPR RI 26 Mei 2025. Terkait hal ini sejumlah fraksi di DPR RI angkat bicara, salah satunya dari fraksi Nasdem Ahmad Saroni. Saroni mengatakan proses pemakzulan Wakil Presiden RI tidak semudah seperti yang dibayangkan. Dia mengatakan forum Purnawirawan TNI atau pihak manapun boleh-boleh saja mengirim surat tuntutan kepada DPR, akan tetapi dia mengingatkan bahwa Sekjen DPR juga akan memilah untuk memprioritaskan mana surat yang bakal didahulukan. Bentrokan pedagang dan security Taman Mini Indonesia Indah atau TMII kembali terjadi pada Rabu 4 Juni siang. Puluhan pedagang melakukan pengejaran terhadap security karena tak terima diusir saat berjualan di TMII. Koordinator pedagang Heru mengatakan pihak manajemen sebelumnya sudah meminta adanya pertemuan untuk dimediasi oleh pihak kepolisian dan kecamatan. Para pedagang pada hari Selasa 3 Juni kemarin sudah bersiap untuk bertemu dengan manajemen. Namun ternyata pihak manajemen melakukan pertemuan secara tertutup. Pihak manajemen dan kepolisian mengundang pedagang yang bukan dari kelompoknya. Sehingga dalam mediasi itu para pedagang yang merupakan warga sekitar tidak mengetahui kesepakatan. Tidak ada kesepakatan, para pedagang hari itu juga mulai berjualan lagi seperti biasa. Namun oleh pihak security diusir dan mereka melakukan perlawanan. Ia pun sempat kecewa dengan Kapolsek Cipayung Kompol Dwi Susanto karena tidak sesuai ucapan ingin mengundang pedagang. Bentrokan hari itu juga diawali dari ancaman pihak security yang ingin menusuk pedagang di sana. Sebanyak
270 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C antara Indonesia melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 5 Juni malam. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel tersebut terdiri dari unsur Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta. Mereka akan disebar di titik-titik strategis mulai dari pintu masuk, tribun penonton, hingga area sekitar Senayan. Ia menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional. Namun demikian pihaknya akan tetap tegas terhadap siapa saja yang mencoba mengganggu ketertiban. Susatyo juga mengimbau para supporter agar menaati peraturan yang berlaku. Penonton dilarang membawa flare, petasan, senjata tajam maupun minuman beralkohol ke dalam stadion. Ia juga meminta para supporter tetap menjaga ketertiban, menghormati orang lain, dan tidak merusak fasilitas umum. Polisi juga akan mengawal khusus supporter China yang hadir di SUGBK pada Kamis malam. Selain itu, kata Susatyo, masyarakat yang tidak memiliki kepentingan untuk menonton pertandingan diimbau agar mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan di kawasan Senayan. Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan China dalam lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Partai Timnas Indonesia versus China akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni pukul 20.45 malam.